Apa yang dia sama pacarnya lakuin itu diceritain semua lah ke gue. Kenapa tuh? Kenapa gini-gini? Gue pengen joget aja. Oh gitu. Tapi semua yang dia lakuin sama pacarnya itu diceritain ke lo, Iya. termasuk Iya gitu. Sejauh itu? Sejauh itu. Ini termasuk, kalau kalian nggak ngerti maksudnya termasuk urusan di dalam kamar lah gitu. Hello friends. Jadi hari ini kita ada podcast teman cerita di episode pertama, ya kan? Iya, di perdana nih buat kita. Nih. Jadi perkenalin dulu, aku as a host Beverly Sandi dan ini teman aku baby aja. Baby. Dan nanti bakal ada teman kita yang datang ke sini, ada teman cerita yang datang ke sini. Kira-kira teman kita mau cerita apa sih? Ya kan, nanti bakal Penasaran kita sih sama kulik-kulik. ceritanya ya. Kepo kan? Soalnya itu pas kemarin gue liat medsosnya tuh dia kayak lagi huru-hara gitu. Jadi kayak hot banget nih. Di story-nya ya. Ya kan, lo liat juga ya? Ya kan? Tapi gue penasaran dia punya cerita apa. Makanya, ya kan kita kulik-kulik abis di sini nggak sih? Iya, ya. Biar dia sampai ada kata kayak, gue baru buka di sini nih, gitu. Eksklusif ya ceritanya. Benar. Mudah-mudahan sampai bentar lagi nih dia nih. Hai girl. Lo yang apa kabar? Ya begitulah ya, banyak huru-hara gitu. Dari instastory-nya terlihat sih ya. Betul. Tapi baik kan? Baik pribadi. Pribadinya? Mentalnya Baik. Oke. Alhamdulillahnya baik. fisik sehat. Soalnya kan lagi ini juga kan, apa namanya, temanya healthy juga kan story. Iya betul. Transisi lah kan sebelumnya aku ketemu Kak Bev tuh kita nggak usah bahas. Masa-masa itu ya. Kan udah berubah ke konten sehat sekarang. Olahraga terus, makan sehat, masak, betul. Keren banget sih. Iya, emang bisa masak. Iya, pas Gue harus Betul. mencontoh sih, gue harus Bisa masak untuk gitu. konten masak saya yang huru-hara ya, repot, susah. Betul. Sumpah ya. Untuk kita ada staycation hari ini, kita bisa curhat-curhatan girls time gak sih? Iya, udah lama. Tapi serius sudah lama sih kita nggak staycation Iya, bareng. Jadi ini iya kayak kan? first time sebenarnya guys. Kita bener-bener kayak staycation gitu. Iya, bener-bener. Aku kenalan dulu. Iya, kenalin dulu dong teman cerita Hai siang hari teman-teman ini. cerita. Aku namanya Maharani Anissa, panggilannya Nisa. bisa. Nisa. Nah, gue ada cerita lah. Gue langsung mau cerita aja gue, karena gue pengen ceritain. Memang itu poinnya. Tapi emang poinnya, gue tuh kesini karena gue tuh temenan, terus gue mau cerita. Poinnya tuh itu guys. Iya, jadi tuh kayak lately teman-teman gue tuh banyak banget yang kayak cerita gitu loh, curhat ke gue lah gitu. Dalam sehari tuh bisa kayak sampai 3-4 orang. Dan lo tau gak sih hasil di gue tuh kayak drain gitu, terus gue kayak sosial. Capek ya, Iya, capek. energi Menyerap sosial energi low orang banget. lain. Betul, Iya, betul. sampai gue tuh kayak gue salah deh nih gitu. Terus jadi merubah mental gue gitu loh. Gue jadi kayak Tapi emang harus sih. ngaruh ya, emang itu ngaruh, kalian juga ngerasain gak sih? Jadi kayak dalam sehari gue kadang-kadang milih apa nih, teman gue siapa nih yang mau cerita gitu, oke gitu, dan gue kasih solusi. Kadang hanya buat jadi pendengar yang baik aja buat dia gitu. Betul. Karena kalau enggak gue ini bakal gue capek banget Tapi gitu. tapi tergantung orang sih, karena kayak kadang ada orang-orang yang kayak kakak mungkin introvert gitu, jadi dia kayak Saya nyerap introvert. energinya lebih cepat terus capeknya gitu. Kalau aku malah justru kayak saking ekstrovertnya, ketika orang curhat tuh buat aku kayak bensin. Kayak Oh, terus, iya, Oh, iya. jadi Iya, energi iya, lo iya. ke-charge ya? iya kayak dengan ayo orang lain terus cerita terus gitu. Jadi aku malah ada yang lebih gitu seneng. ya? Nah itu karena gue terus itu sebenarnya, tapi karena 4 orang. Dan Capek. beda-beda masalahnya. Karena gue ya Capek ya? terlalu Pasti capek sih tapi Iya ya. sih. Terus jadi orangnya jadi kayak overshare juga mungkin kali ya. Betul. Jadinya gue juga kayak, ini lelah gitu. Kalau lo ngerasa gitu juga gak? Gue nggak suka curhat, kecuali Iya. kepepet. Dan gak suka dicurhatin juga sebenarnya. Oh iya. Iya. Kecuali emang kayaknya orang itu butuh banget bantuan atau deket banget ya. Tapi dia Yes. ini sih pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik. Abis dengerin udah lupa.
Jadi your secret safe with me karena Iya. gue lupa. Iya. Sekali ngomong kok kayak lupa gitu. Gue gak akan bocor, emang lupa aja. Terus kalau Nisa ada cerita apa nih? Cerita dong. Karena kayaknya kan tadi aku bilang kan. Kita minum. saking- Nisa udah diminum Iya, aku mau dong. Minum. Kita minum dulu. Cheers. Itu bentar. Mana? Minum, guys. Tolong, mana nih? Mau dong, masa nggak dapat? Silakan. Ih, gemas sekali Ya. teman cerita. Ih, gemas. Minum dong, masa gue minum sendiri. Kan Ih, gemas gini ya. sekali loh. Belum. Karena cerita lo bakal ada panjang sampai kan. ada ininya loh. Apa suhu? Ini ada ini. Ada suhunya. Gak usah berlebihan ya. Gimiknya ya. Enak tapi enak. Kan segar. Tapi ini lucu banget. Dijual nggak? Coba Oh, tahu kita kan. jual jadi souvenir. Serius? Iya. Nanti klik di link di bawah ini. Serius, ini Iya, lucu banget. ada kaosnya juga. Terus apa tadi? Mau cerita apa lo? Iya, jadi Jahat banget ya gunanya. Mau cerita apa lo? Iya, Kenapa? Bang. Mau cerita apa Lo lo? jangan-jangan Sorry, jadi tuh gini, klarifikasi nih. Jadi gini. Kan tadi aku bilang kan, Mbak, bisa minggir dikit nggak kelihatan saya, Mbak. Potong. Sorry. karena saking banyaknya orang curhat sama gue gitu. Karena emang gue suka. Gue suka orang curhat ke gue tuh gue suka. Kayak gue seneng dengerin orang lain tuh cerita dan gue suka ngobrol. Gitu. Cuman ada satu case. Apa tuh? Kayaknya harusnya ya kalian tahu lah ya. Oh, siap. Oh my god. Oh my god, gemas sekali. Oh, Biar comfort. Ini gak ada tutupnya nih iya. ceritanya ya. Enggak, saya kira mau bikin sup ya, punten. Oh, snack. Iya. Sorry, ini kebetulan Ini tim ya. kreatifnya terlalu kreatif menurut saya ya. Gak ada mangkok, tangan buat pakai ini ini aja. It's Gue okay. banget. Oh. Makasih loh. Terus saya taruh gini ya. Makasih loh. Kirain sup ya, maaf loh. Kan nggak mungkin kita masuk gini ya. Dalamnya ini guys. Chips doang. Chips. Gimana Jadi tadi, gimana? gimana? Awalnya mulai jadi tempat curhat tuh gimana? Jadi yang kayak tadi aku bilang, karena gue seneng ngobrol, gue seneng orang-orang cerita sama gue. Dan gue orangnya open banget sama Oke. orang baru tuh gue seneng banget. Baru kenal, di situ juga mau cerita. Oversharing gue gak bakal judge, karena gue seneng kayak gitu. Cuma ada satu case kayaknya curhatan orang ini panjang Siapa sih? dampaknya. Siapa sih? Sebut nama nggak? Kakak kan tahu. Kenapa Siapa sih? Tahu. Kok dia tahu? Kok lo tahu? Karena aku pernah kasus sama maknya juga situ. Masa lalu. Masa Iya, lalu. masa lalu. Oh, jadi ini tuh anaknya Anaknya yang temen lo. dibilang temen lah ya. Permen. temen permen. Temen nggak tahu sih bisa dijadiin temen atau enggak, karena mainnya cuma sebulan. Gue tuh main sama dia ini cuma sebulan Oh, doang. nggak Jadi lama. kenal ya, Bukan. kenal. Maksudnya Kenal. dari awal kenal sampai Sampai selesai berteman ini selesai sebulan. berteman tuh sebulan jangka waktunya. terus. Cuman emang dampaknya panjang, lebih dari sebulan. Oh ya. Gitu. Dan gue agak shock sih, ternyata dari curhatan dia itu bisa ke bawah sampai ternyata penting banget untuk beberapa bulan ke depan gitu. Pada saat dia curhat gue mikirnya, oh ya udah kayak biasanya dengerin, ngasih saran apa-apa, ternyata penting banget curhatan ini gitu untuk masa depan dia, masa depan orang lain, masa depan gue termasuk gitu. Gitu sih. Jadi emang gimana ya, kaget karena gue udah biasa orang oversharing, karena gue sendiri juga oversharing orangnya, maaf ya. Gue sering banget dimarahin sama yang ini karena gue oversharing gitu. Cuman ternyata oversharingnya dia nih penting banget sih Kak buat masa depan Jadi beberapa sebenarnya orang. overshare tuh gak apa-apa ke orang yang tepat gitu loh menurut gue. Tapi Iya kalau sih. misalnya enggak, dampaknya ini, Iya, ya kan? dampaknya ini Si panjang dampaknya ini. panjang Terus. banget. Jadi emang gue awal tahu, berarti tahu ya, kita panggilnya si permen ini ya. Jadi gue kenal si permen ini karena kebetulan gue tinggal di satu apartemen. Bukan barengan ya, maksudnya kayak di apartemen ini, dia di tower itu, gue tower, Oh, ada oke. tower A, tower B Iya, gitu. iya. Gue di tower B, di tower A. Awalnya nggak kenal sama sekali, cuman dikenalin waktu itu karena
niatnya adalah si permen ini kan nggak punya teman, jadi biar nih ada teman, nggak seumuran sih, gue tua ya, jadi kayak lebih tepatnya karena orang tua kita sama-sama artis lah ya, bisa dibilang gitu. Oh. Jadi mungkin rasanya bisa relate gitu. Jadi yaudah kan dikenalin, main. Cuman ternyata dari main ini tuh banyak banget informasi-informasi krusial yang mungkin publik tuh kayaknya nggak bisa tahu gitu. Yang gue waktu itu awalnya mikirnya kayak oh ya udah anak kecil lagi curhat, lagi menjalani masa-masa remajanya gitu. Dan gue mengayomi pada saat itu karena gue ngerasa oh gue dulu juga gitu sih. Pada saat gue umur 16-17 ya gue juga gitu. Ya ternyata cerita itu kepake banget di beberapa bulan ke depan. Ada apa sih ke beberapa bulan ke depan itu? Sensitif sekali sih sebenarnya curhatan dia tuh karena oversharing banget menurut gua, Kak. Dia tuh benar-benar curhat ke maksudnya gue. ya kayak apa gitu? Iya kayak lebih kayak Dia aja yang nggak apa-apa sama orang oversharing bilang itu oversharing banget. dia, Berarti parah banget dong. Parah banget sih, kayak too much information banget gitu. Tentang apanya gitu? Lebih ke arah Apa tentang lo nggak hubungannya sih. Oh, Tuh, dia waktu itu kan punya pacar kan. Nah, ya apa yang dia sama pacarnya lakuin itu diceritain semua lah ke gue. Kenapa tuh? Kenapa gini-gini? Gue pengen joget aja. Oh gitu. Tapi semua yang dia lakuin sama pacarnya itu diceritain ke lo, Iya. termasuk Iya gitu. Sejauh itu? Sejauh itu. Ini termasuk, kalau kalian nggak ngerti maksudnya termasuk urusan di dalam kamar lah gitu. adegan dewasa lah ya. Adegan dewasa lah ya, adegan dewasa ya. Adegan dewasa gue kalau ke bank lagi. Bayar pajak kan maksudnya. Adulting beda, Iya, itu adegan dewasa kita. Itu adulting beda. Iya, jadi diceritain semua. Terus kayak emang waktu itu gue nggak shock karena gue ngerasa gue pernah ketemu anak-anak umur 16 tahun yang Yang kayak gitu. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Iya. Cuman ternyata emang itu krusial sekali. Untuk setelah beberapa bulan gue nggak main sama dia, terjadilah kasus inilah pokoknya yang gue dipanggil. Gue lebih tepatnya kayak nggak punya pilihan gitu waktu itu. Gue ngerasanya kayak gitu. Dipanggil apa nih? Dipanggil sebagai saksi gitu. Jadi dia yang teman lo yang berkasus, lo yang ternyata jadi saksinya, dan lo sebelumnya nggak tahu akan hal itu ya? Gak tahu, gue nggak tahu apa-apa. Bener-bener nggak tahu apa-apa. Surprise. Itu dia. Jadi tempat Iya, lo jadi Gue pendengar cuman, aja. Maksudnya setelah gue stop temenan sama dia, karena waktu itu gue stop temenan sama dia karena gue ngerasa aduh dia terlalu anak kecil gitu. Gue nggak bisa, gue nggak ada energinya, gue lagi punya masalah sama hidup gue sendiri gitu. Jadi buat gue yang bisa dengerin orang-orang curhat aja, dia satu orang nih buat gue udah kayak too much gitu. Jadi gue nggak bisa. Overwhelm ya. Jadi gue ngerasa, ayo lo gue cut off aja. Lu juga kayaknya baik-baik aja, yaudah gitu. Setelah udahan sama dia, gue lihat kan dia perkembangannya gimana. Dan itu kayak dari dia sempat ngilang tiba-tiba jedar gitu kan, semuanya kebuka, ibunya nyariin dan tralala. Oh itu yang dia hilang itu ya? Yang dia di apartemen yang satu lagi. Oh iya, berarti Itu udah nggak temenan sama gue, karena gue kan udah ngeblok dia kan. Udah dari situ, gue tuh baru dikontak itu setelah dia udah dibawa. Si permen ini udah dibawa sama polisi gitu kan. Udah, terus habis itu kayak mereka manggil gue dengan harapan kayaknya dikiranya gue deket banget gitu. Sebenarnya gue tuh bener-bener cuman curhat sama dia tuh waktu itu doang. Itu dari jam 11 malam atau pokoknya malam sampai jam 3 pagi. Tapi abis itu udah, kayak gue jarang main sama dia. Paling WA-an doang gitu. Sebulan Kak. Bukan yang kayak Sorry, ya kan saya doang. Usia nggak bohong ya? nggak apa-apa. Masuk angin ya? Ya, gue juga kadang suka kayak gitu sih. Gue suka senyawa, sorry banget. Tapi nggak apa-apa. Sorry banget. Ya, sorry. Bodo amat. Terus lanjut. Tapi gue ya gitu pokoknya. Jadi gue main sama dia tuh sebulan tuh nggak yang kayak intens gitu. Kayaknya
orang-orang tuh ngiranya gue main sama dia yang kayak sahabatnya Oh iya, nih paham, gitu. gue paham. Gue nggak main banget, gue tuh cuman itu dia udah oversharing parah gitu. Jadi lo stop di situ sebenarnya ya? Iya, biar kayak lo maksudnya beberapa kali pernah lah dia kayak ngajak gue main, cuman gue lagi sibuk, gue kayak nggak bisa nih, gue lagi olahraga kalau mau ke gym kayak gitu-gitu. Kayak gue agak nge-set boundaries lah waktu itu. Bener-bener, tapi itu diperlukan banget sih saat itu. Kalau emang Iya, dia iya, ngerasanya udah yang kayak sampai ke sana ya. Dampaknya itu loh. Dampaknya lo ngerasainnya? Gue kayak dijebak, kayak korban tau nggak, kayak aduh gue nggak Jadi bisa, kayak serba dijebak salah kanan gitu. kiri ya? Iya, karena kayak di satu sisi gue emang waktu pertama kali dipanggil banget, dihubungin sama sisi ibunya ini, gue nggak cerita, gue tuh cerita cuma sama pasangan gue doang, gue nggak cerita ke orang tua gue, nggak cerita ke keluarga gue, karena gue mikir ya udah kalau emang masih bisa gue handle, ngapain gue ngomong gitu. Kecuali gue mikirnya waktu itu kalau misalkan udah nggak bisa nih, kayaknya gue harus minta tolong, gue masih minta tolong gitu. Jadi emang kayak serba salah gue waktu itu. Gue dateng kena sama wartawan kan. Ini kan bukannya diumpetin ya waktu itu ya namanya? Enggak, karena sebenarnya ada satu orang lah ya yang nge-spill kalau gue lagi cepet. Ada yang nge-spill gue lagi kesana dan padahal gue nggak minta di-spill, kayak gue nggak mau orang mikir nih gue pansos gitu loh, karena gue nggak ada niatan kesana Kak. Kayak waktu itu niat gue datang itu karena satu, gue ngeliat si permen ini perempuan, gue juga perempuan. Ya. Gue tahu apa yang dia rasain karena gue udah pernah ngerasain kayak gitu. Terus gue pengen damai aja gitu, gue nggak mau diomelin sama sisi ibunya atau dirugikan gimana pun itulah ya. Jadi ya gue dateng, cuman gue nggak minta untuk dipublish. Ternyata ada yang nge-spill kalau gue mau kesana. Rempos deh anjir. Siapa yang Terpuak nge-spill? lah. Ada. Ada lah ya. Kan kepo kan? Ya Ada. kan? Kepo lagi. Nggak ada nama-nama Tapi lain. ini tuh lo nggak berpihak ya, maksudnya lo nggak berpihak ke si temen lo atau ke nyokapnya kan? Lo netral. Iya, gue netral. Jatuhnya gue cuman mengikuti prosedur negara gitu. Gue hanya menjadi masyarakat yang taat sama hukum gitu. Maksudnya gue dipanggil ya gue datang. Tapi kalau lu tanya gue kayak, jadi lu sebenarnya miak siapa? Enggak, gue nggak peduli. Gue tuh cuman datang karena gue dipanggil. Udah, urusan di luar itu ya urusan kalian. Gue nggak ikutan gitu. Cuman banyak yang salah paham karena mungkin nggak tahu ceritanya. Terus jadinya kayak ngiranya tuh lu mau pansos doang. Kayak apalagi waktu di spill gue lagi di situ, yang dipakai namanya bukan nama yang kayak tadi gue bilang. Jadi nama apa ya bahasanya, kayak nama panggung. Bukan nama panggung juga sih. Karena gue dianggapnya anaknya bokap gue, jadi kan nama gue. Oh, pantesan lo ganti nama ini. Iya, makanya gue ganti nama karena gue nggak mau nambahin beban ke bokap Kan lo. itu kan seingat gitu. gue bukan literally nama. Tapi emang nama asli gue tuh kan Maharani Anissa. Emang waktu itu gue sempet di IG tuh gue ganti kan, jadi kayak Anissa Pakusadewo, karena ya waktu itu gue lagi sering diundang sama bokap, terus kayak gue ngerasa keren nama bokap jujur. Terus gue pengen aja gitu. Keren sih om. Karena gue pengen aja gitu, kayak Terus keren di gitu. undang-undang juga kan? Iya, terus kayak lebih keren aja gitu, pengen aja gitu kan. Cuman ternyata sesimpel ganti nama itu dampaknya juga jauh gitu. Kayak ternyata gue bisa juga nyakitin perasaan hati bokap gue gara-gara itu gitu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya Kok bisa bokap? sih kenapa bokap lo yang sakit hati karena hal Karena itu? kayak dia mungkin ngerasanya ya kemarin tuh pas kasus case-nya ini, karena gue tuh sebenarnya udah cerita ke dia kalau misalkan si permen ini tuh curhat sama kayak gue ngomong, "Pak, si permen ini temenan sama aku, kayak permen suka curhat sama aku gini-gini." Bokap tuh sebenarnya nggak ngelarang dan nggak ngewanti-wanti, dia cuma yang kayak oh ya udah, oh dia gimana kabarnya gitu-gitu doang oke. gitu. Bahkan di saat bokap itu sempet difitnah sama si permen. Oh ya? nggak kenal. Nggak kenal Kak. Jadi Dari pacarnya mana gimana? Jadi si pacar Kita sama bingung ya. Pacaran kan? Nah, karena emang kan gue bilang gue main bareng sebulan. Cuman masalahnya banyak banget, ngerti nggak sih? Bisa dalam sebulan lo ngapain aja sih sama dia? Gue jarang ketemu Kak, maksudnya gue ketemu nih hitung jari gitu loh, di apartemen tuh hitung jari, sisanya tuh by WA
gitu loh. Oke. By WA. Berarti itu termasuk di bukti-bukti di chattingan itu. Iya, cuman emang gue kan ada fitur itu kan WA yang ngapus Iya, ini kan. yang ada timernya Jadi itu. nggak terlalu inilah gitu. But anyway, nanya ke bokap lo sih. Kenapa bokap lo jadi gimana gitu, maksudnya ada masalah lo? Sorry, mulat. Ngamuk nggak? Omelin. Omelin. Emang jokes-jokes usia segini Omel. tuh emang gitu, emang garing, udah biarin aja. Omelin masih 17 kan. Gue emosian daripada nanti gue kena lu ini aja yang ngomelin LP, boleh. gue LP-in, sumpah gue LP-in. Makan. Ini, iya. Minum dulu biar nggak tegang, minum. Gue tadi minum mulu. Ini nggak ada yang mau sponsor ini apa nih? Isi Nah, lagi benar. sponsornya. Gua agak kaget ya. Biasanya. Oke. Kan udah ada nama brand ya. Ini tuh saya sponsorship doang. Tapi ya mohon maklum ya kan. Keren. Maklum. Maksud gue. Makanya isi gitu maksudnya. Maksudnya gitu. masih blank space. Kalau baliho tuh Nah, masih gua kira nomor doang tuh. literal kayak sponsorship tok Iya gitu. kan? Iya, makanya maksud gue Oke. masuk lah, tolong. Jadi lah. jadi bisa masuk guys kalau Kayak tadi gue sendawa ya kan. Iya, sendawa. Tolak bala gitu. Iya. Gitu. Oh, boleh tuh, boleh. Lanjut boleh. tadi Buat yang usia-usia gimana? kita ya. Boleh. Iya, terus tadi gimana tuh yang bokap lu? Gue penasaran. Sabar, gua minum dulu. Gue penasaran banget. Kenapa sih? Ya Allah. Gimana bokap? Jadi bokap nih sebenarnya sebel sama si permen ini karena Tadi gue ketawa pengen nangis. ada sorry. ada sebuah berita waktu itu si permen ini dengan pasangannya bilang kalau bokap gue nih pernah maksa-maksa mereka berdua untuk main film. Which is itu tidak pernah. Iya maksa. Itu tidak pernah terjadi. Gue juga bingung itu kenapa jadi bisa bokap terjadi. lagi bikin sebuah Ada project Nggak ada kak, nggak ada. Bahkan project filmnya aja Nggak ada. Nggak ada kak, makanya gue bingung sih gue berusaha tidak menjudge ini. Gue tadi berusaha kayak Gue juga, nah gue juga bingung, jujur aja ya. Gue mikir tuh di situ, apa dia lagi mencoba naikin pride-nya kah atau gimana? Gue nggak paham. Kan banyak ya soalnya yang dari selebgram sekarang jadi pemain film gitu kan. Jadi gue nggak tahu tuh. Nah ternyata bokap tuh tersinggung dari situ karena dia ngerasa dia kan egonya tinggi, jadi dia ngerasa kayak kok kayaknya nggak pernah deh ngajak anak-anak ini siapa yang kayak gitu. Omongannya itu. Ya. Terus Kemudian dari situ bokap udah bad impression dong. Nah waktu nama gue muncul di berita, bokap gue ngapain? Kayak kamu kenapa nggak ngomong dulu? Kamu tuh nggak ngerti, terlalu. Sedangkan gue tuh udah menjelaskan kalau ini tuh gue kayak nggak punya pilihan karena gue udah ditelepon sama ibunya, udah dikirimin surat dari pihak. surat tuh sama sih ya? Salah? Surat sama sih ya, kayak gitu-gitu. Iya, kayak untuk datang sebagai saksi. undangan sebagai saksi. Iya, dan itu tuh udah dikirim 2 kali, seingat gue. Kalau gue nggak datang lagi tuh, gue nggak tahu lah hukumnya apa, intinya kayak gue harus datang aja gitu. Karena gue sampai ditelepon tuh, gue udah ketar-ketir kan. Terus ya gue datang dengan pemikiran kalau misalkan ya mungkin kesaksian gue nggak terlalu penting. Gue mikir gitu. Jujur waktu gue datang, gue dengan kepala enteng gue kayak ya udahlah, orang dia cuma curhat doang. Gue cuma jadi teman cerita dia doang kayak gitu kan. Ternyata gue dijadiin salah satu saksi kunci. Jadi gue juga Ternyata ya. kaget, iya. Gue kira kayak, oh kan dia cuma curhat doang sama gue gitu loh. Maksudnya bukan yang kayak gue lihat langsung nih, enggak kan dia curhat doang gitu. Dia cuma cerita doang gitu kan. Udah di situ bokap marah kan, karena ngerasa ya lo nggak ngerti lah tentang dunia entertainment gitu. Gue udah lebih lama ya, udah pasti gitu kan. Iya. Cuman gue masih kekeh pada itu. Gue bilang aku cuma ngikutin doang gitu. Karena kan mungkin kalau gue waktu itu mikir gini, kayak ibunya ini kan hidupnya di sosial media juga jauh lebih besar dari gue. Kalau gue nolak, bisa nggak sih kalau gue tiba-tiba ngerti nggak sih? Takut ya. Gue takut, Pressure. gue takut. Jadi akhirnya gue kayak, udah deh. Gue milih untuk ngikutin kata hati gue, dan kata hati gue ngerasa kayak udahlah, lo ikutin aja prosesnya, lo nggak bakal kenapa-napa gitu. Terus habis itu bokap lo hubungannya sama lo gimana?
gue udah nggak kontekan, ini udah mau setahun deh, udah mau setahun nggak kontekan. Walaupun emang kita hubungannya udah biasa kayak gitu kan. Gue emang udah 18 tahun nggak ketemu dia, terus pernah tinggal bareng, terus berantem nggak ketemu lagi, terus tinggal bareng lagi, terus berantem lagi. Cuman kayak kali ini agak beda karena kayaknya kita berdua udah sama-sama capek, menurut gue. Guenya ngerasa ego gue masih tinggi banget, terus bokap juga gue ngerasa kayak dia udah mulai capek sama gue gitu. Cuman gue tuh yang gue sesalin adalah kayak gila, gue cuman jadi apa ya, kayak ibaratnya cuma dengerin orang curhat doang, tapi jauh banget gitu. Keseret-seret. Iya, keseret-seret gitu. Mungkin karena bokap ngerasanya bawa nama bokap kali ya. Itu, nah makanya kan waktu itu kayaknya dia juga tersinggung karena gue bilang kan kayak ya udah aku masa ada nama si Papa Trio-nya ini aja gitu, udah aku Maharani Anissa aja gue hapus. Cuman Ini kan perlu di-beep nggak? No. enggak sih, nggak apa-apa. Cuman kan emang nggak sesimpel itu kan, mungkin kayak nggak sesimpel kayak ya udah nggak gue pakai lagi namanya. Orang kan sekarang kalau nyari nama gue tetap ada bokap gue Oke, gitu, iya, tetap ada pasti. nama bokap gue gitu. Jadi Melekat. gue waktu itu kalau nggak salah ngomong sama bokap gue kayak ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan wartawannya gitu. Bahkan waktu gue terakhir ke mana tuh Polda situ, ada wartawan pun gue sampai begging Kak, gue sampai begging ke wartawannya, gue kayak Mas tolong dong jangan ada Paku Sadewonya, please Mas, please. Itu sampai gue dikejar-kejar ke lift ya. Selama gue dikejar, Mas please, gue sampai ngomong tolong kayak nggak apa-apa deh pakai nama gue aja, jangan ada nama bokap gue, please gue mohon nama lo. Sampai gue begging ke wartawan-wartawan itulah. Walaupun emang ujung-ujungnya tetap ada 1-2 yang tetap pakai nama itu kan. Cuman Wartawan emang suka menggoreng-goreng Betul, sih. betul. Apa yang itu biar Karena lebih naik. menjual ya buat Buat kasus naik, itu. iya. iya, Wah, karena kan ini baik lagi saksinya gue anak siapa gitu, gue kayak maksudnya Udah nanti kayak clickbaitnya kita makin parahin aja ya. Maaf ya Om. Oh, gue nggak mau maaf ya. ya, terus nanti dia datang Bercanda, sini Om. gitu. Bercanda Om, beneran bercanda. Gitu sih, cuman ya makanya gue nggak expect ternyata jadi temen ceritanya si permen ini banyak yang terjadi gitu. Gitu. Berarti Kayaknya kalau kita kan kayak gue kayak drain aja gitu. Iya. Kalau lo emang gak mau dengerin orang. Ini cuma satu tapi iya, gitu ya. karena salah memilih teman cerita, dampaknya jadi seburuk itu ya, Betul. semerugikan itu buat Betul. lo. Jadi lo sekarang gimana? Kalau ada yang mau cerita lagi nih ke lo yang model-modelan gitu lagi? Gue tetap menjadi Kapok orang nggak? yang sama, enggak. Nggak kapok? Gue tetap jadi orang yang sama, Kak. Cuman gue jadi bisa milih ketika misalkan ceritanya dia buat gue kayak nggak cukup gitu. Gue jadi bisa kayak nggak usah deh, nggak usah terlalu banyak gitu loh. Jadi gue lebih memilih untuk kayak oke, gue kalau ngobrol sama Kak Bev, gue ngomonginnya ini. Kalau sama Kak Baby, gue ngomonginnya ini kayak gitu. Kalau dulu kan gue kayak Jadi ada boundaries-nya ya. Betul. Kalau menurut gue ya, gue sudah dewasa banget. Tapi kalau menurut gue, bukan bokap lo sama lo kan lagi sama-sama capek sih, cuman lagi nggak sejalan aja Betul, gitu betul. loh. Jadi kayak mungkin bokap lo juga ada masalah. Ditambah sendiri. gue orangnya ini banget Kak, teritorial banget kan. Jadi kadang gue nggak tahu karena anak perempuan kali yang ngeliat bapaknya jadi kayak gemes gitu, kayak nggak bisa gitu. Betul. Closingan sedikit deh, kalau misalnya bokap lo nonton nih, kira-kira apa yang Mau lo sampaikan. Siapa tahu bokap lo kan nggak kontek-kontekan kan? Nggak, dan kalau gue ngomong gitu, gue marah-marah nih. Enggak dong, jangan dong. Sampaikan Ya, lo isi harus hati wise. isi hati lo. Nah, karena ya, emang buat bokap. gue sama papa gitu ya, emang kayak anak kecil. Ya udah coba sampaikan. Kan kalian siapa tahu punya kalau nonton, cara berkomunikasi kalau sendiri. nonton nanti kan jadinya kan siapa tahu papa jadi terkualifikasi atas apa yang itu. Bisa. Buat papa ya, aku nggak tahu kemarin papa komen di TikTok tuh buat apa. Kalau mau DM bisa, nggak usah komen. Terus apa ya? Ya, semoga nanti kalau kita ketemu lagi bisa ngobrol baik-baik. Jangan marahin aku juga nggak galak-galak. Papa jangan galak-galak sama aku. Nggak mau. Teman baik. Teman baik. Oh, kenapa lu pada gitu-gitu? Emang kalian nangis? Gue tanya, kenapa mereka yang
gitu-gitu. Ntar ada lagunya nih diedit jadi sedih. Aku bingung nih yang gitu-gitu mereka gitu kan. Padahal ini dingin ya, ini dingin ya. Em, Studio dingin ya. Ya, Pileknya. semoga bisa ketemu papa cepet-cepet, baikan lagi. Semoga papa sehat-sehat aja. Dari kemarin aku ngeliatin papa premier, syuting, aku denger kabar terus. Iya gitu. Kalau mau hubungin aku, jangan komen, DM aja. Aku nggak ngeblok. Papa masih follow-followan sama aku. Kenapa nggak lo duluan yang Kok hubungin? nangis sih, Kak? Gue Iya, gue orangnya emang terhadap kenapa sih? Gue udah berusaha gini dari dan tadi. kayaknya kita aku tuh awkward gitu ya, kayak nggak bisa nih kalau nangis terus kayak peluk deh gitu Iya, kan. aneh banget. Gue juga nggak Nggak kok. kita, nggak. Tapi lo udah coba hubungin bokap lo duluan nggak? Enggak. Gue jawab dengan lantang. Gue jawab dengan lantang enggak. Lo nya juga gengsian, kenapa nggak lo duluan? Kan yang lebih muda. Enggak kan gue bete. Gue balikin nanti ke dia ya. Nanti Iya, lu kenapa? Nah, Coba aku nanti ada sesi lagi ya kan. Kemudian kita ada waktu lagi buat Iya, buat betul. ini ya, buat cerita-cerita lagi. Nah, kayaknya emang harus satu lagi yang emang khusus ngomongin perbapak-bapaan gitu. Betul. Waduh. Betul. Gue Perbapak-bapaan. setuju kalau ini, gue setuju. Kalian setuju nggak guys? Kita komen di bawah ini kalau Ya, misalnya kalian wajib setuju komen. ya. Kalau setuju. Emang gue nanya lu. Ini karena banyak bapak-bapak di sini. Oh, bapak-bapak. Oh iya, ini bapak-bapak sih. semua. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Teman cerita kita hari ini, Anissa udah mencurahkan hatinya hari ini. Terima kasih. Terima udah datang kasih. dan cerita-cerita berbagi. Kita sampai malam, kita mau masak-masak dulu kan? Iya, kita Iya, kan nanti ya. mau Kita masak-masak, kita staycation, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Ntar abis ini off camera gue jelasin tanpa ada Iya dong, please. nama-nama. Please banget. Tanpa sensor dengan nama-nama ya. Tanpa pakai nama ya. sensor. Berhubung, Takut dengernya. berhubung kayak Gimana gue yang ngejalanin coba. berhubung gue ini sama emaknya lo, Iya. anaknya kan relate. Tapi kalian harus cari sih itu video yang dimana gue diseruduk sama wartawan, gue dengan panik. Diseruduk harus tahu itu gue di lift. banteng. Ada beneran di capture gitu, kayak gue lagi di lift tuh mencet gini. Ternyata gue mencetnya yang buka, Kak, bukan ditutup. Tahan Oh, gue. lo emang sengaja. Serius. Nggak, please. Editor masukin klipnya, di situ gue lagi panik begini-begini. Ternyata itu gue please, buka. gue belum lihat. Please, sumpah itu Itu lucu emang banget. sengaja biar exposure-nya makin Enggak, lama ya. gue panik, Kak. Itu gue bener-bener aku panik. Itu lucu. Sumpah, itu gue nutup tuh gini. Ternyata gue pencet yang begini, bukan yang begini. Gitu tuh wajib banget kalian lihat, Ini kayak sumpah. di film horor gitu ngeliat. Iya. Udah nervous ya. Iya, karena mereka rame banget kan depan gue panik gitu. Iya. Pokoknya lo harus stay karena ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya Stay kita strong. butuh temen cerita ya. Ya, stay Buat hari strong. Ya, gue banyak cerita. Terus harus kuat. Gue nggak bisa ngasih semangat sih. Lo deh. Semoga cepet ini deh sama bokap lo, yang penting cepet berbaikan. Bisa juga. Berbaikan ya. Gitu aja pokoknya. Cepet Ya udah kita ketemu lagi berbaikan. teman cerita lainnya episode 2. Bye. Bye, friends. Bye, friends.